Shalom sahabat Yesus Kristus. Seseorang bertanya kepada saya bahwa apabila dia mendoakan sesuatu atau meminta sesuatu dari Tuhan, berapa lama dia harus mendoakannya? Seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun? Dan jika Tuhan tidak menjawab, apakah dia langsung berhenti memintanya begitu saja? Jika demikian, apakah hal tersebut malah menunjukkan bahwa dirinya tidak beriman? Apakah berdoa dengan tidak jemu-jemu atau never ceasing berarti kita harus terus mengetuk pintu, menggedor pintu, atau bahkan mendobrak pintu? Apakah apabila kita terlalu cepat berhenti berdoa malah menunjukkan kita tidak sabar, kurang tekun, dan cepat menyerah? Saya pikir pertanyaan ini penting sehingga saya bagikan kepada orang-orang banyak atau kepada saudara melalui media ini. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengajar kami berdoa, mengajar kami mengenal Engkau, mengajar kami tentang hikmat-Mu, tentang pemikiran-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, biarlah dalam sabda Engkau, dalam rehma yang kami terima, biarlah kami semakin mengerti Engkau. Ajar kami ya Tuhan, kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berapa lama saya harus meminta apa yang saya minta kepada Tuhan? Sulit bagi kita untuk mengerti hal ini jika kita memandang doa hanya berupa permohonan. Buat saya, kita tidak mengenal Tuhan jika kita memandang doa hanya sebagai media untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Sebab pada hakikatnya doa adalah persahabatan kita dengan Allah. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, di sana mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Namun apa yang dimaksud dengan tetaplah berdoa? Apakah kita harus memanjatkan doa yang sama secara berulang-ulang hingga Tuhan menjawab doa kita? Tuhan bukan pejabat pengurusan dokumen yang tidak ramah, sehingga kita harus terus-menerus mengganggu Dia hingga kita mendapatkan dokumen yang kita butuhkan. Tuhan tidak seperti sahabat atau tetangga yang merasa terganggu karena kita mengetuk pintunya di tengah malam. Tuhan tidak seperti hakim yang tidak adil yang menjawab permohonan kita karena tidak mau diganggu oleh permintaan kita. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan justru untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak seperti tetangga yang tidurnya terganggu maupun hakim yang ketenangannya terusik. Tuhan juga tidak seperti vending machine di mana kita harus memasukkan uang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa adalah persahabatan kita dengan Allah. Kita tidak hanya menyampaikan permohonan kita, tetapi kita juga menerima nasihat dan pengajarannya. Artinya, ketika kita menyampaikan permohonan kita kepadanya, kita juga harus bertanya di hadiratnya tentang permohonan kita. Sebab Tuhan juga akan bertanya kepada kita mengapa kita terus meminta apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana dengan perumpamaan tentang janda yang mendesak hingga hakim yang tidak adil memberikan apa yang dia berikan? Kita harus memperhatikan apa yang Yesus katakan di Lukas 18 ayat 6 hingga 8 setelah dia menceritakan tentang hakim yang tidak adil tersebut. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Melalui perumpamaan tersebut, Yesus sedang mengajar tentang berseru kepada Tuhan untuk memohon keadilan. Bukan tentang meminta kulkas baru atau sofa baru di rumah.
Tuhan mengajar kita tentang berseru memohon keadilannya, sebab Dia adalah adil dan setia yang akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya. Ketika berulang kali memohon agar dirinya bisa diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan justru menegur Musa dengan keras. Cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Ulangan 3 ayat 26. Nah, sebanyak 3 kali Paulus pernah berseru kepada Tuhan memohon Tuhan membuat utusan iblis mundur dari dirinya. 2 Korintus 12 ayat 8. Tampaknya ada satu orang yang diutus iblis untuk membuat hidup Paulus menderita. Setidaknya Paulus menyebut orang tersebut sebagai utusan iblis. Paulus sangat tidak menyukai orang tersebut sehingga dia memohon agar orang tersebut yang seperti duri dalam dagingnya ini disingkirkan. Namun Tuhan berkata di 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ternyata fungsi orang tersebut adalah agar Paulus tidak meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7. Utusan iblis seperti yang dialami oleh Paulus dibutuhkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi pribadi yang berkualitas di mata Allah. Dari pengalaman Musa dan Paulus, kita jadi mengerti betapa pentingnya kita harus mempertajam pendengaran spiritual kita untuk mengerti hati Tuhan tentang permohonan kita. Tuhan akan berbicara kepada kita dan memerintahkan kita untuk menghentikan permohonan untuk hal tertentu yang kita terus minta kepadanya. Kita harus bisa mendengarkan Tuhan kapan kita harus berhenti meminta hal tertentu darinya. Doa bukan tentang permohonan kita. Doa adalah tentang Tuhan. Ada banyak hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Karena doa adalah persahabatan kita dengan Tuhan. Artinya doa juga mencakup keinginan hati dan pikiran kita. Tahun lalu, tahun 2023, saya terus memikirkan sesuatu. Cukup lama saya memikirkannya. Berbulan-bulan lamanya. Saya kaget ketika Tuhan memberikannya kepada saya. Padahal saya hanya memikirkannya. Saya tidak memohon karena saya tidak berani memintanya. Itu pun Tuhan perhatikan dan Dia berikan kepada saya. Poin saya adalah doa merupakan relasi kita dengan Tuhan. Kita adalah anak-Nya, sehingga doa bukan tentang apa yang kita minta, juga bukan tentang berapa lama kita harus memintanya, tetapi tentang persahabatan kita dengan Dia, yaitu kita bergaul akrab dengan Tuhan. Semoga saudara tidak bosan mendengarkan kisah Maggi mie goreng yang saya ceritakan. 20 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2003, saya sangat ingin bisa makan Maggi mie goreng setiap kali diajak oleh teman-teman kuliah saya. Tetapi saya tidak pernah memakannya. Satu kali pun tidak, karena saya tidak mampu membelinya. Terus terang, pada saat itu saya tidak mempunyai uang. Karena untuk memperoleh uang jajan, saya harus berusaha untuk dalam arti mencari uang jajan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil oleh pihak sekolah. Nah, pada tahun 2023, ketika saya sedang retreat pribadi suatu malam karena tidak dapat tidur, maka saya berangkat naik MRT ke seberang Beauty World. Ketika tiba di sana, saya teringat dengan Maggi mie goreng bersama Milo Dinosaur yang saya sangat inginkan pada tahun 2003. Nah, pada malam itu, saya diberkati Tuhan untuk menikmatinya. Padahal, saya sudah sama sekali melupakan pengalaman 20 tahun yang lalu itu. Ternyata Tuhan tidak melupakannya. Hal sekecil ini pun Tuhan perhatikan. Apalagi hal yang besar. Inilah yang saya maksud dengan doa adalah persahabatan kita dengan Tuhan. Dalam persahabatan kita dengan Allah, doa kita bukan lagi tentang berapa lama kita harus meminta sesuatu dari Dia, tetapi kita mengejar hikmat-Nya, pemikirannya, dan hal-hal yang disukainya.
Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bye-bye.